Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Pendidikan Agama Islam bersama Guru Lim. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kandungan surah At-Tin. Langsung saja kepada Guru Lim dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi anak-anakku wabarakatuh. sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang surah Tin. Namun pada video kali ini kita sudah sampai pada pembahasan kandungan surah Tin. Nah, kandungan itu apa sih, Bu Qori? Makna mungkin? Ya, betul sekali. Makna yang tersirat ya, makna yang ada di dalam surah At-Tin itu sendiri. Ya, memahami Al-Quran itu tidak bisa tersurat saja. Harus bisa juga kita memahami secara tersirat. Karena banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah At-Tin ini kita sebutkan ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun. Ya, di situ disebutkan ada dua nama buah-buahan Ibu Qori. Ya, yang pertama buah tin dan yang kedua buah zaitun. Nah, kenapa keduanya disebutkan dalam Al-Quran? Dan ternyata Bu Qori, di dalam dua buah-buahan ini mengandung sesuatu yang sangat luar biasa manfaatnya. Ya, buah tin, ya, salah satu manfaatnya adalah memperhalus fisik. Banyak sekali ya kosmetik atau bahan-bahan yang skincare, kecantikan, itu menggunakan bahan baku dari buah tin juga. Ada kandungan buah tinnya. Ya, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni dan lain sebagainya. Itu contoh beberapa manfaat yang ada di buah tin. Dan yang kedua buah zaitun. Nah, ini pasti Ibu Qori kenal dong dengan minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu ternyata tidak hanya untuk oles-olesan saja, tapi juga bisa dikonsumsi Ibu Qori ya. Betul kan? Ya, bisa diminum secara langsung, dipakai. Goreng bisa? Ya, Bisa ya. Saya belum pernah goreng sama minyak zaitun itu. Betapa kayanya saya kan. Goreng tahu minyaknya zaitun. Nah. Tapi itu manfaatnya ya. Salah satu manfaat bisa digunakan gitu. Tapi bukan berarti kita harus menggunakan minyak zaitun untuk menggoreng ya. Nanti pengeluarannya luar biasa. Tapi anak-anakku sekalian, ya inilah salah satu hikmah Al-Quran menyebutkan dua buah ini karena memang banyak sekali manfaatnya. Dan yang ayat yang kedua, waktu di sini. Nah, di sini disebutkan nama sebuah tempat. Dan tempat ini bersejarah. Tempat ini bersejarah sejak zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, pertama kali beliau menerima wahyu di Gunung Tursina, ya, atau Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai. Nah, di tempat ini juga Nabi Musa itu berinteraksi langsung dengan Allah. Jadi salah satu nabi, ada dua nabi ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu memiliki julukan Kalimullah. Nabi yang pernah berinteraksi langsung dengan Allah, Kalimullah. Ya. Nabi Muhammad jelas ya, jelas. Nah, Nabi Musa ini pernah berinteraksi langsung dengan Allah berada di Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Nah, kemudian itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan juga Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj, ya, kita ketahui bersama perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki dua jalur. Yang pertama adalah horizontal, lurus, yang kedua vertikal. Nah, ketika horizontal ini salah satu tempat yang dilewati adalah Gunung Sinai yang ada di Mesopotamia. Ya betul? Gunung ini ya kalau di Indonesia ya sekitar gunung apa ya? 200 sekian. Itu ya sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW pernah berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Gunanya apa sih? Ya mengenang tadi, mengenang bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam pernah menerima wahyu, pernah berinteraksi dengan Allah di Gunung Tursina atau Gunung Sinai ya.
Nah, kemudian ini disebutkan di dalam surah At-Tin ayat kedua. Dan yang ketiga, wahadal baladil amin, kota yang aman. Wahadal baladil amin, kota yang aman ini maksudnya kota apa? Nah, di sini disebutkan ya adalah Ummul Qura atau Mekah. Jadi yang dimaksud kota yang aman ini kota Makkah Al-Mukarramah. Nggih. Makkah Al-Mukarramah. Kenapa aman? Aman dari siapa? Aman dari apa? Nah, Mekah ini Bukhari nanti di akhir zaman akan ada yang namanya Masihid Dajjal atau fitnah Dajjal. Nah, Mekah ini adalah tanah yang dijamin oleh Allah dia tidak akan dimasuki oleh Masihid Dajjal, fitnahnya Dajjal tadi. Ya, karena dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi setiap Dajjal mendekati ke sana akan dilempari oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi orang yang meninggal dan dikuburkan di Mekah itu insya Allah sudah diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Berarti secara garis besar kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang bisa meninggal di tanah suci, orang yang bisa meninggal di Mekah itu bukan orang sembarangan. Jadi orang-orang yang memang pilihan Allah, ya. Sebagaimana Kiai Haji Maimun Zubair pada waktu itu, beliau meninggal di Mekah dan dikuburkan, dimakamkan di Makom Baqi', kalau nggak salah itu Makom Baqi', ya, Makom Baqi' di Mekah. Bukhari pernah ke Mekah? Insya Allah belum. Insya Allah belum, sama ya. Kapan-kapan Allah, ya. Ya, kita harus nabung ya, nabung. Anak-anakku sekalian, cita-citanya yang pertama harus kemana? Ke Mekah. Itu cita-citanya ya, harus. Maksudnya cita-cita bepergian ke luar negeri gitu loh. Mana sih? Ya Mekah. Tujuannya harus pertama ke Mekah. Jangan kok ke Korea, jangan kok Jepang. Ya boleh ke sana boleh, silahkan. Karena memang ciptaan Allah itu tidak hanya di Mekah ya. Tapi paling tidak kita lebih utamakan sudah bisa jalan-jalan juga bernilai ibadah. Kan itu luar biasa Bukhari ya. Betul. Nah, kalau setiap habis sholat doa, ya Allah berilah saya sangu, ya Allah berilah saya ongkos, bukan ongkos kirim ya. Nanti kita kirim saja. Ya Allah berilah saya ongkos untuk bisa pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Bukhari ya, katanya orang-orang yang pernah pergi ke sana, orang yang menghadap Ka'bah Baitullah secara langsung, itu walaupun dia keras hatinya, walaupun dia sejahat apapun, dia akan menangis. Bukhari pernah mendengar itu? Pernah. Dari mana? Orang cerita yang Orang dari cerita Makkah. Ya. Iya, memang apa ya? Ya enggak, wallahu a'lam lah. Semoga kita diberikan kekuatan, iya, kemampuan bisa ke sana ya. Jadi Mekah ini ya sejarahnya kalau kita runtut dari sejarah bakalnya Mekah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Bakalnya ada ya, bakalnya. Cuman kemudian bangunannya ini diteruskan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, kalau bakalnya sudah ada dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Ibrahim ini dengan bersama Nabiullah Ismail sampai kemudian di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah terjaga ya, terjaga secara secara sejarah itu sudah terjaga. Karena yang menempati itu nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat keempat adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, bentuk itu apa? Ya bentuk kita, ya kan? Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kalau misalnya bentuknya hewan, ya dia punya kaki, punya tangan. Kalau yang punya tangan, ada yang punya kaki 4, itu bentuk ya. Nah, manusia ini adalah manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Ya gampang saja Bukhari ya membedakan. Ya, misalnya sama kucing yang paling cantik, paling lucu, paling apa? Coba dibandingkan dengan wujudnya manusia, pasti lebih bagusan manusia. Nah, itulah manusia itu sudah tercipta dengan fi ahsani taqwim itu tadi, dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur
atas ciptaan Allah yang sempurna ini dengan memperbagusi ibadah kita semuanya. Ya. Kemudian sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya, yaitu berupa akal. Perbedaan yang paling mencolok antara manusia dan hewan itu dari segi akalnya, Bukhari ya. Ya, hewan tidak bisa dia berpikir. Ya. Misalnya Bukhari bertanya kepada kucing, ya nggak akan dijawab. Kucing sudah makan, meong. Kucing sudah minum, meong. Jawabannya meong-meong terus. Siapa itu? Kucing. Ditanya baru bisa, nggak akan menjawab dia karena tidak punya akal sebagaimana manusia. Ya. Selanjutnya ayat kelima adalah tsumma radadnahu asfala safirin. Nah, manusia ini diciptakan sempurna. Nah, nanti di kesempurnaan ini apakah mereka akan memanfaatkan, apakah mereka akan menjadi baik atau tidak? Nah, kalau tidak, maka tsumma radadnahu asfala safirin. Maksudnya apa? Sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya percuma gitu loh, Bukhari ya. Orang kaya, orang ganteng, orang cantik, orang pintar, tapi dia lupa aturan yang dibuat oleh Allah. Aturannya sebagaimana apa? Sebagaimana perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sholat 5 waktu, sebagaimana puasa, zakat, dan lain sebagainya. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau ingin menjadi hebat, jadilah hebat yang taat kepada Allah. Kalau ingin menjadi pintar, jadilah orang pintar yang taat kepada Allah. Kalau ingin menjadi orang yang kaya, jadilah orang yang kaya dan taat kepada Allah. Orang kalau sudah taat kepada Allah itu sudah aman, Bukhari. Enak. Karena ya patokannya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berbuat seperti ini, ya Allah, ternyata ini nggak boleh sama Allah, ya sudah nggak dilakukan. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia akhirat. Maksudnya apa? Melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Betul sekali, Bukhari. Ya, amal baik itu banyak sekali macamnya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Bahkan senyum kita di hadapan saudara kita itu termasuk sedekah. Kalau sedekah anak-anakku sekalian berarti sudah bernilai ibadah. Ibadah baik tidak? Baik. Itu salah satu contoh yang paling mudah untuk kita lakukan. Pak, kalau misalnya kita nggak punya uang, sedekah tidak harus dengan uang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, menjadi bermanfaat itu tidak harus dengan uang. Betul Bukhari ya? Betul. Bukhari punya ilmu, kemudian ngajar anak-anak sekalian. Bukhari nggak pakai uang, ngajar tuh nggak pakai uang, tapi bisa memberikan manfaat dan juga bisa mendapatkan uang. Betul Bukhari? Nah itu bonus ya, itu urusan bonus ya. Tapi yang paling penting Bukhari punya ilmu kemudian mengajar dan bermanfaat, itu yang tujuannya di situ. Ya, tidak harus dengan uang, menjadi orang yang bermanfaat. Anak-anakku juga bisa bermanfaat, sangat bisa sekali. Kalian berada di rumah, tidak menyakiti orang tua saja sudah sangat bermanfaat sekali kepada orang tua. Ya, tidak melawan orang tua itu sudah sangat bermanfaat sekali kepada orang tua. Ya, begitu seperti itu bukan ya? Jadi yang selanjutnya adalah fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, ayat yang ketujuh ini pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya, memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya.
dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi kadang kita itu malas-malasan karena keimanan kita itu belum kuat. Malas-malasan, akhirnya kita tidak berpikir bahwasanya nanti ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan yang memang setiap manusia akan dihisap di sana. Kalau iman kita tidak kuat, ya kita akan menganggap hari itu tidak ada. Padahal itu termasuk di dalam rukun iman. Percaya kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, ya, hari akhir itu nyata adanya. Kita tidak lahir, hidup, mati, selesai, tidak. Tapi ada hari pembalasan di mana setiap detik perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan kita, akan disedot, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim yang Maha Adil. Di dalam surah Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang berbuat baik sebiji sawi pun dia akan menjumpai balasannya di hari kiamat. Orang yang berbuat buruk sebiji sawi pun dia akan menjumpai balasannya di hari kiamat. Oleh karena itu Bukhari, mari kita saling mengingatkan anak-anakku sekalian, marilah kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menyongsong hari depan, bisa jadi masa depan kita ketika kita dewasa dan juga masa depan kita ketika kita di hari kiamat kelak. Semoga mungkin itu Bukhari, mungkin ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Demikian penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Lim atas penyampaian materinya. Oke. Guru Lim, saya mau bertanya ya. Di Silakan. ayat ke-6 itu, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Nah, orang-orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Bisa diberikan contoh tentang apa itu kehinaan dunia dan kehinaan akhirat? Iya, terima kasih Bukhari, ya. Semoga pertanyaan ini mewakili anak-anakku semuanya dari rumah, ya. Kehinaan dunia adalah dia hidup di dunia itu sudah terhina. Bukan berarti dia tidak kaya, tidak. Karena Allah menghinakan seseorang itu tidak butuh dia miskin ataupun kaya. Jadi dalam artian dia tidak dianggap oleh Allah di dunia. Maka orang yang seperti itu sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena tertutup dari rahmatnya Gusti Allah. Yuk sakit toh. Kita diciptakan Allah, kemudian Allah sama sekali tidak melihat kita. Ya kita seharusnya kalau sudah seperti itu harusnya introspeksi diri. Muhasabah. Iya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi dengan setiap apapun usahanya itu gagal, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Itu kehinaan yang bersifat duniawi. Ya, bisa jadi seperti itu. Apalagi kehinaan akhirat. Ini ya jelas sangat-sangat Masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Dihinakan sehina-hinanya, dimasukkan di dalam nerakanya Allah, ya naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin seperti itu Bukhari penjelasannya. Jadi ada dua kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Kalau orang soleh tidak, orang soleh insya Allah tidak. Kenapa? Saleh itu terpuji, bagus. Orang yang bagus kan pasti tidak akan dihinakan Allah kan. Tinggal kita pilih mana, menjadi orang yang bagus apa yang tidak bagus. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya mungkin itu Bukhari. Oh, ya. Terima kasih Pak Alim. Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau kita sebagai manusia itu kan nanti ketika di hari akhir akan dihisap, apakah makhluk hidup lainnya juga akan mengalami hal yang sama? Makhluk hidup contohnya seperti hewan gitu ya, hewan tumbuhan gitu ya, sama-sama makhluk hidup kan ya. Oke, terima kasih Bukhari. Ya, untuk penghisapan itu khusus kepada makhluk yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Makhluk yang memiliki beban, memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan syariat. Jadi contohnya misalnya Bukhari
Bukhari memiliki beban dan tanggung jawab untuk mengerjakan syariat berupa sholat. Nah itulah yang akan dihisap. Kalau Bukhari nggak sholat, ya kan dihisap sebagai catatan, oh Bukhari tidak sholat. Nah, apakah sholat, puasa, zakat itu berlaku kepada hewan? Tidak. Tidak. Berarti hewan, tumbuhan tidak masuk kategori yang akan dihisap oleh Allah. Kecuali hewan-hewan yang telah dipilih oleh Allah, sebagaimana anjingnya Ashabul Kahfi misalnya. Itu kan hewan-hewan pilihan ya, hewan-hewan pilihan yang kelak akan menemani juragannya yang akan menemani mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Bukhari. Ya. Mungkin sudah cukup pertanyaannya. Baiklah. Kita tutup podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.